Apakah kamu sering merasa perlu memuaskan dan memenuhi keinginan orang lain? Apakah kamu sering mengorbankan keinginan pribadi demi mendapatkan persetujuan orang lain? Jika iya, kamu mungkin adalah seorang people pleaser. People pleaser merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang yang selalu berusaha melakukan segalanya demi kebahagiaan orang lain. Orang seperti ini sangat peka terhadap perasaan orang lain dan sering dianggap sebagai individu yang mudah didekati, senang membantu, dan baik hati. Namun, people pleaser juga sering kesulitan untuk membela dirinya sendiri. Hal itu dapat mengarah pada pola yang merugikan, seperti pengabaian diri atau yang dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah self-neglect. Jadi, pada people pleaser, meskipun niatnya membantu orang lain itu baik, sayangnya perilaku tersebut bisa berdampak negatif pada kesejahteraan dirinya sendiri. Lantas bagaimana caranya berhenti menjadi people pleaser dan mulai fokus pada diri sendiri? Inilah beberapa langkah yang bisa kamu terapkan. Langkah pertama untuk berhenti menjadi people pleaser adalah dengan mengenali tandanya. Berikut adalah tanda-tanda yang perlu diperhatikan dalam dirimu. Yang pertama adalah sulit untuk mengatakan tidak ketika dimintai tolong. Banyak orang mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak ketika dimintai tolong, meskipun mereka sebenarnya tidak mampu, sedang sibuk, atau bahkan merasa terbebani. Hal ini bisa terjadi karena munculnya perasaan ingin menyenangkan orang lain, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ciri yang kedua adalah merasa cemas atau bersalah jika menolak permintaan orang lain. Banyak orang mengalami perasaan cemas atau bersalah saat harus menolak permintaan orang lain. Ada banyak perasaan takut yang kompleks yang mereka rasakan, seperti takut dianggap tidak peduli, takut dihukum secara sosial, takut ada konflik dan konfrontasi, dan itu semua biasanya disebabkan oleh pengalaman pola asuh masa kecil yang mengutamakan kepatuhan dan tidak adanya batasan diri. Ciri yang ketiga adalah mengabaikan kebutuhan dan keinginan pribadi untuk memuaskan orang lain. Salah satu ciri utama people pleaser adalah selalu mengutamakan keinginan orang lain, hingga mengorbankan kebutuhan dan keinginan pribadi. Mereka merasa bahwa kebahagiaan dan penerimaan diri orang lain lebih penting daripada kesejahteraan diri mereka sendiri. Hal ini bisa terjadi disebabkan beberapa hal, seperti mencari pengakuan orang lain, terbiasa mengutamakan orang lain sejak kecil, dan munculnya perasaan kurang percaya diri. Ciri yang keempat adalah memiliki rasa takut akan penolakan atau kritik. Ciri utama people pleaser yang lain adalah takut ditolak atau dikritik oleh orang lain. Mereka cenderung selalu menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan atau nilai-nilai mereka sendiri. Ciri ini bisa terjadi disebabkan beberapa hal, seperti perasaan selalu ingin menghindari konflik, adanya pengalaman buruk di masa lalu, memiliki sifat perfeksionis dalam diri, dan dibesarkan dalam lingkungan yang selalu menghukum ketika ada kesalahan. Ciri yang kelima adalah merasa bahwa nilai diri tergantung pada persetujuan orang lain. Orang yang memiliki sifat people pleaser seringkali mengukur harga diri mereka berdasarkan seberapa banyak mereka disukai, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Jika mendapatkan pujian atau persetujuan, mereka merasa berharga. Sebaliknya, jika mendapat kritik atau penolakan, mereka merasa tidak cukup baik atau tidak berharga. Itu semua adalah 5 ciri perilaku yang menjadi tanda seseorang dikatakan people pleaser.
Jika satu atau beberapa poin di atas ada dalam dirimu, maka bisa dikatakan bahwa dirimu adalah seorang people pleaser. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah people pleaser ini sebaiknya ditinggalkan atau dipertahankan? Jawabannya adalah kembali pada konsep diri masing-masing. Jika dirimu memiliki mental yang super kuat, tidak mudah mengeluh dan menyerahkan diri pada nilai-nilai pengabdian, maka menjadi people pleaser tidak akan menjadi masalah. Karena kamu yakin akan menerima balasan yang setimpal kelak di kemudian hari atas kebaikan dan pengorbanan yang kamu lakukan saat ini. Tetapi jika mental yang kamu miliki belum kuat, masih suka mengeluh, dan merasa bahwa diri ini penting untuk dipertahankan, maka lakukan beberapa tips berikut ini agar kamu bisa terhindar dari menjadi seorang people pleaser. Pahami akar masalahnya. Untuk berhenti menjadi people pleaser, penting bagi kita untuk memahami akar masalahnya. Perilaku ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari rendahnya self-esteem, insecurity, perfeksionisme yang berlebih, hingga pengalaman masa lalu, seperti dorongan yang amat kuat untuk selalu menyenangkan orang tua, atau perlunya selalu mendapatkan persetujuan orang tua. Dari poin ini kita belajar bahwa jika kita tidak ingin memiliki anak yang kelak akan menjadi people pleaser, perlakukan dia dengan penuh perhitungan. Perlakukan anak kita dengan penuh perhitungan. Jangan buat anak kita merasa harus menyenangkan orang tuanya, karena dia juga punya kehidupan tersendiri yang harus disenangkan. Jangan buat anak kita merasa segalanya harus sempurna, dan hargai setiap penolakan yang diutarakan anak kita, meski itu bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Tingkatkan kesadaran diri. Meningkatkan kesadaran diri adalah langkah penting dalam mengubah perilaku people pleaser. Cobalah untuk selalu mengenali dirimu sendiri pada saat kamu merasa ingin memuaskan orang lain. Kesadaran yang muncul saat itu akan membuatmu berpikir berkali-kali sebelum melayani orang lain. Selain itu, coba pertimbangkan apa yang kamu rasakan dan alami pada saat itu. Jika kamu menyadari bahwa memuaskan orang lain dan mengabaikan diri sendiri akan berdampak buruk untuk kesejahteraanmu, cobalah untuk menolak. Berani berkata tidak. Kita tidak harus selalu mampu untuk memenuhi permintaan orang lain. Untuk itu, belajarlah untuk mengatakan tidak. Penting untuk dipahami bahwa kita memiliki hak akan batasan-batasan dalam diri kita. Berkata tidak adalah hak kita, dan memahami kata tidak kita adalah kewajiban mereka. Tetapi bila masih dirasa sulit, kamu dapat mencoba untuk berlatih secara mandiri, mengungkapkan penolakan dengan tegas dan sopan dimanapun kamu berada. Prioritaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Setelah kamu bisa menolak permintaan orang lain, mulailah memberikan perhatian lebih pada kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Kamu dapat mempertimbangkan apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri sebelum memikirkan permintaan orang lain. Memahami keinginan diri sendiri akan membuat kita lebih baik menjaga kesejahteraan diri. Renungkan dampak positif. Setelah melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, sekarang coba pikirkan tentang dampak positif yang mungkin akan kamu alami ketika berhenti menjadi people pleaser. Apakah kamu menjadi lebih percaya diri dan lebih bahagia karena fokus pada kesejahteraan pribadi? Jika kamu sudah merasakan dampaknya, maka ini akan mendorong kamu untuk semakin fokus pada pertumbuhan hidupmu sendiri. Cari dukungan. Berhenti menjadi people pleaser tidaklah mudah. Kamu mungkin akan merasakan ketidaknyamanan saat memulai untuk menolak orang lain. Untuk itu, kamu mungkin memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitar. Coba bicarakan dengan teman, keluarga,
atau bahkan seorang profesional tentang perubahan yang ingin kamu lakukan, supaya kamu bisa mendapatkan nasihat dan dukungan yang kamu inginkan. Latih untuk lebih peduli pada diri sendiri. Perubahan tentu memerlukan waktu dan usaha yang tak sedikit. Latihlah untuk terus meningkatkan aktivitas self-care seperti meditasi, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang kamu minati. Semakin kamu merawat dirimu sendiri, maka kamu akan semakin kuat dalam menghentikan perilaku people pleaser. Menghentikan perilaku people pleaser memang bukan hal yang mudah, tapi langkah-langkah yang kecil yang kita ambil untuk memperkuat diri sendiri akan membawa manfaat yang besar. Selama proses ini, penting untuk diingat bahwa menjadi lebih peduli pada diri dan memahami kebutuhan serta batasan yang kita miliki adalah tindakan yang sehat dan tepat. Ini adalah langkah menuju keseimbangan yang akan meningkatkan kualitas hidup kita, hubungan dengan orang lain, dan kesejahteraan pribadi.